Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri dengan Salwa. Sakit. Oke. Sudah didoakan temannya? Sudah. Semoga cepat diberikan kesehatan kembali ya. Amin. Oke. Silakan dengan kasih nama dulu. Ahmad Khalid. Hadir. Andini. Hadir, Bu. Arin. Arsila. Dina. Dini. Fandi. Jumria. Muhammad Nabil. Izin. Kemana ini nak? Alfiza. Mutia. Mutmainnah. Putri Nur Hafifah. Hadir. Reski Mutmainnah. Rofiah. Sahra. Tika. Salwa. Hadir. Nurmi. Oke, alhamdulillah semuanya buat teman Pak yang sakit semoga cepat diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, hari ini kita masuk materi baru ya tentang apa? Toleransi. Oke, tentang toleransi dalam kehidupan manusia. Berarti sudah kita baca buku tak? Sudah? Sudah. Pekan lalu belajar apa kita? Pekan lalu belajar apa? Menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Masih ingat materinya? Apa itu perkelahian antar pelajar? Apa itu perkelahian antar pelajar? Kayak seperti apa? Membuli bisa jadi apa lagi? Tawuran. Tahu itu minuman keras? Tahu. Apa itu? Kalau narkoba apa? Itu hal yang baik atau hal yang tidak baik? Tidak baik sekali. Sifat negatif. Jadi pekan lalu sudah kita pelajari itu semoga kita terhindar dari sifat seperti itu nah. Terutama laki-lakinya ini berkaitan tentang perkelahian, minuman keras, narkoba. Itu hal yang perlu kita hindari dan kita ingatkan pemerintah jangan sampai terjerumus dalam hal itu. Oke, sekarang kita masuk materi bab 6 tentang toleransi dalam kehidupan manusia. Apa yang kalian pahami tentang toleransi? Saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan. Banyak hal tentang toleransi, bukan hanya tentang agama, tapi tentang ras, suku,
dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyusun ide tindakan nyata untuk mempromosikan kerukunan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu nanti 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mampu menerapkannya atau mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berkaitan tentang tujuan toleransi, ada yang bisa bacakan apa tujuan dari toleransi? Silakan. Ya, Ali, silakan. Oke, tujuan toleransi. 1. Menjaga keharmonisan masyarakat. 2. Mencegah perpecahan. 3. Menyatukan perbedaan. Dan 4. Meningkatkan perdamaian. Oke, jadi ini 4 tujuan dari toleransi. Yang pertama itu menjaga keharmonisan masyarakat. Jadi dengan adanya toleransi, yang paling patut kita harus ada jiwa toleransi kita itu untuk menghindari perpecahan, menjaga keharmonisan, menjaga perdamaian. Itu intinya sebenarnya toleransi. Terus lanjut. Terus manfaat toleransi. Pertama, membangun rasa nasionalisme. Karena di Indonesia, di negara kita, pasti kita tahu bahwa agama itu sangat banyak. Ada berapa agama di Indonesia? Yang pertama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. ada 6. Banyak sebenarnya agama. Yang paling kita tahu itu ada 6 agama di Indonesia. Dan yang paling mayoritas itu agama Islam. Bolehkah kita saling menjadikan agama satu dengan agama lainnya? Toleransi itu menjaga perdamaian. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku Agamaku. Inilah manfaat toleransi, membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egoisme, tidak egois nih. Mau takji agama takji yang paling bagus, tidak seperti itu. Pokoknya ibadah takji yang paling keren, tidak seperti itu. Jadi ketika dia beribadah, kita hargai, kita hormati, kita beribadah sesuai dengan tuntunan agama. Nah, terus yang terakhir, mempermudah proses musyawarah. Ternyata di dalam toleransi itu kita juga tidak boleh membeda-bedakan satu kelompok Islam tok saja, satu kelompok Kristen tok saja, tidak seperti itu. Dalam organisasi harus kita bercampur baur. Untuk saling apa? Saling mengenal. Gitu. Yang lanjut. Oke, ini ciri dan sifat. Oke, inilah bentuk toleransi atau ciri sikap yang menghormati orang lain, memberi kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Jadi jangan dibilang hanya ketua, yang jadi ketua kelas itu hanya laki-laki saja, yang jadi ketua kelas itu yang ganteng, yang jadi ketua kelas itu yang putih. Tidak seperti itu. Nah, ini tadi perilaku toleransi, ada namanya toleransi beragama, toleransi dan toleransi Sosial budaya. ada banyak budaya kita di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu mau tunjukkan video tentang toleransi. Silahkan simak dengan baik. Dengan jelas. Dan sementara hukum lebih dekat dengan darah. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Kita bisa bersatu, kita tak
mungkin harus menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah ditegaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengejar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Hakim ini waliyani yang semua agama itu dan itu agama. Oke. Dari sini apa yang kalian bisa ambil dari video yang sudah ibu tayangkan? Apa? Jadi kita harus selalu menjaga persatuan, bahwa Indonesia itu memiliki banyak perbedaan, banyak keragaman dari suku, agama, ras, dan budaya. Oke. Ada lagi satu video yang ibu mau tunjukkan tentang toleransi. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Malah hampir saya jatuh. Susia berangkat tuh. Waduh, tuan malai, aduh mamai. Ya ampun. Kak, ayo tidak. Bisa lebih dekat ya kak. Nah, begitu Kak. Lagi yang ini ya kak. Ganti Kak. Iya. Terima kasih Edi. Alhamdulillah. Hebat sekali kayak gini. Iya kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Puji Tuhan Edi. Tak ada yang pecah. Oh iya Edi. Tidak usah Kak bantu, tidak seperti itu. Kalau makanya manusia membutuhkan bantuan, kita bantu. Oke, sampai di sini paham? Paham. Sekarang karena sudah paham, ibu mau buat kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama, silakan dengarkan Kinamanta, kemudian tulis nak. Kelompok pertama, Ahmad Halim, Andini, Alin Febrianti, Arsila, Dina, dan Dini. Kelompok 2, Mutia, Mutmainna, Putri, dan Reski. Kelompok 3, Novia, Sakra, Tika, Salwa, dan Nur. Silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing.
toleransi. Saya persilahkan kepada pembaca ayat untuk memaparkan ayat mengenai toleransi. Berkaitan tentang toleransi terdapat pada Quran surah Yunus ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, di antara mereka ada orang yang beriman padanya, namun di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya, dan mulut mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran mengenai materi kita yaitu toleransi. Selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai toleransi. Oke, pertama, pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal agama, budaya, ras, dan suku. Toleransi berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan kepercayaannya, gaya hidupnya, atau pendapatnya tanpa menghakimi atau memaksakan kehendak kita. Dua, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah menghargai teman yang memiliki keyakinan atau berbeda dengan agama yang kita. Dua, menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi dan tidak menjadikan perbedaan tersebut menjadi alasan sebagai konflik. Ketiga dan yang terakhir, menghormati tradisi atau kebiasaan orang lain yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita. Oke, dan itulah materi dari kami. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ayat yang berkaitan dengan toleransi. Untuk mempersingkat waktu, persilakan untuk Dina untuk membaca ayat yang berkaitan dengan toleransi. Baik, saya akan membacakan ayatnya. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu dia tadi ayat yang berkaitan dengan toleransi. Kami akan menjelaskan tentang dari ayat tersebut. Al-Baqarah ayat 266 menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menurut agama Islam. Jalan kebenaran telah jelas dari kesehatan. Barang siapa menolak takut segala yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, ia telah berpegang pada tali yang kuat dan kokoh. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui setiap pilihan hambanya. Baik, itu dia presentasi dari kami. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi toleransi dan ayat terkait dengan toleransi. Untuk mengekspresikan waktu yang ada, saya persilakan teman saya untuk membacakan ayat mengenai toleransi.
Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Andini. Nah, materi tentang toleransi. Toleransi adalah sikap dan perilaku terbuka terhadap perbedaan baik dalam hal budaya, agama, suku, maupun pandangan politik. Toleransi melibatkan rasa hormat dan menghargai orang lain. Meskipun kita mungkin memiliki pandangan dan keyakinan atau latar belakang yang berbeda, sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua itu pentingnya toleransi. Satu, menciptakan perdamaian. Yang kedua, mempertemukan hubungan. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Bentuk-bentuk toleransi, toleransi beragama dan toleransi budaya. Nah, itulah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan untuk jadi semuanya sudah paham ya tentang materi kita tentang toleransi pada hari ini? Karena kalian sudah paham semuanya, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, Ibu mau berikan kalian refleksi. Jadi, apa yang kalian paham lagi tentang toleransi? Apa? Saling menghormati, Saling menghargai, dan beda-bedakan. Oke. Selain toleransi dalam beragama, toleransi dalam hal apa lagi yang disebutkan? Suku, budaya, ras. Oke, minta semua tepuk tangan dulu. Karena kalian sudah paham semuanya, pekan depan kita bahas kembali lagi tentang toleransi. Kemudian kita buat video bagaimana toleransi yang sesungguhnya, baik itu dalam bentuk pesan agama maupun dalam bentuk dramanya. Sampai di sini paham? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Baik, saya silakan ketua masuk untuk mengingatkan. Sahih. Baik teman-teman, setelah belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai.